Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada tulab, santri dan santriwati, i'dad muhafidin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan hari ini insyaallah kita akan memulai pelajaran kita dengan metode daring ataupun via daring, dan materi yang akan kita sampaikan di pertemuan awal ini adalah pelajaran nahwu yang kita ambil dari kitab Mukhtarat. Silahkan untuk bisa menyimak ya pada halaman 25. Pelajaran berkaitan dengan al-faslus sadis, al-ismu bin nadhari ila tarkibihi. Pasal yang ke-6, isim ditinjau dari penyusunannya. Ya. Maka silahkan diperhatikan dalam kitab ini. Kata beliau, kata muallif pengarang kitab Mukhtarat, isim ditinjau pada tarkibnya. Dari segi penyusunannya itu terbagi menjadi dua macam. Macam yang pertama adalah jamid, dan yang kedua adalah mustaq. Apa itu isim jamid dan apa itu mustaq? Maka isim jamid ada terbagi menjadi dua macam. Ada yang isim jamid itu isim dzat, isim yang tidak muncul dari fi'ilnya yang semakna. Contohnya dalam kitab ini perlu diperhatikan, ada hayawan, ada rajulun, ada syajaratun, ada juga jabalun, ada juga nahrun. Ini isim jamid terbagi menjadi dua. Yang pertama apa? Isim dzat. Dan yang kedua adalah isim masdar. Apa itu isim masdar? Isim yang hanya diketahui maknanya tetapi tidak bisa dilihat, ya, tidak kelihatan bendanya. Kata benda ataupun abstrak, ya. Misalnya di sini ditulis khuruj, ya. Dari kata kharaja yakhruju, khuruj. Maka khuruj ini enggak bisa kita lihat, ya, keluar. Keluar itu seperti apa? Enggak bisa. Tapi apakah dia bisa dirasakan? Tentu sangat bisa sekali. Ya. Ketika ada orang yang mungkin keluar dari rumah menuju ke sekolah, maka dia akan merasakan adanya perpindahan satu tempat ke tempat yang lainnya. Kemudian ada ruju', ini pun juga sama makna, nggak bisa dilihat. Keluar, kembali, kemudian syira', ya, untuk membeli, dalam jual beli. Ilmun, ini pun juga nggak bisa dilihat, namun sangat bisa dirasakan. Kemudian fikhun, ini pun juga sama, tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Begitu juga dengan adlun, nggak bisa dilihat adil seperti apa, tapi bisa dirasakan. Sekali lagi, ikhwan wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Masdar adalah asal semua fi'il dan isim mustaq. Macam-macam masdar dan cara penyusunannya adalah sebagai berikut, ya. Diperhatikan dalam kitab ini. A di sini adalah masdar yang fi'ilnya terdiri dari 3 huruf, ya. Bagaimana cara menyusunnya? Maka cara menyusunnya adalah tidak memiliki kaidah khusus. Maka di sini hanya akan disampaikan beberapa kaidah yang sering digunakan, yaitu jika menunjukkan arti sebagaimana berikut, ya. Kalau dia itu terdiri dari 3 huruf, maka mengikuti wazan. Ini aglabiyahnya dari segi keumumannya. Meskipun tidak
dijadikan sebagai kaidah yang baku. Namun kebanyakan mengikuti kaidah ini. Apa yang pertama? Yang pertama adalah menunjukkan suatu tasni' ataupun produksi. Biasanya produksi ini mengikuti wazan fi'alah. Contohnya tijarah, ya, perniagaan, zira'ah. Ini juga bercocok tanam. Sina'ah. Ini juga sesuatu hasil produksi dari suatu masna', pabrik. Ini mengikuti wazan fi'alah. Kalau memang di sana ada suatu benda yang diproduksi, maka tidak lain adalah mengikuti wazan fi'alah. Yang kedua adalah berkaitan dengan masdar yang diambil dari 3 huruf tadi, mengikuti wazan fa'alan. Artinya apa? Keguncangan. Nah, contohnya apa sih kalimat yang menunjukkan keguncangan di sini? Maka dalam kitab Mukhtarat ini perlu antum perhatikan ada dauranun. Apa itu dauran? Dari kata daryadur dauron, ya, yang berputar. Kalau kita melihat ada angin kencang, kemudian dia berputar-putar, itu adanya suatu keguncangan. Kemudian juga tawfan, ya. Tawafan di sini ala wazan fa'alan, ya. Jadi angin tawfan ini pun serapan dari bahasa Arabnya. Mengikuti wazan fa'alan menjadi tawafan. Begitu juga dengan ghalayan. Mengikuti wazan fa'alan, artinya yang sangat mahal, yang harganya mungkin melambung tinggi, ya. Kemudian kaidah yang ketiga yang bisa diambil dari fi'il 3 huruf untuk mengetahui wazannya, maka yang ketiga ini biasanya berkaitan dengan suatu marad, penyakit, ya, atau suara. Penyakit atau suara ini seringkali mengikuti wazan fu'alun. Misalnya di sini perlu diperhatikan bukaun. Apa itu buka? Menangis. Ada yang sedang menangis? Enggak ada. Kemudian zukamun, ya, pilek, ya. Mudah-mudahan santri dan santriwati enggak ada yang pilek, ya. Kemudian so'alun. Apa itu so'al? Bukan soal, ya. Kalau pakai hamzah soal artinya bertanya. Tapi ketika so'alun pakai huruf ain, maka berubah menjadi batuk, ya, penyakit. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah untuk mengetahui masdar yang diambil dari 3 huruf. Ini biasanya menunjukkan suatu warna. Dan warna ini seringkali mengikuti wazan fu'latun. Contohnya humratun, sufratun, khudratun, ya. Jadi ada humrah, ya, warna yang menunjukkan ahmar, ya, kemerahan. Kemudian sufrah yang kuning, kemudian khudrah, hijau, ya. Dari pertemuan perdana pada pagi hari ini tentang pelajaran nahwu dan ambil dari kitab Mukhtarat, maka ada tugas bagi santri dan juga santriwati, ya, khususnya di IM ini, coba nanti dicari, ya, mana kira-kira masdar yang diambil dari 3 huruf ini yang mengikuti 4 wazan selain daripada contoh ini, ya, minimal 1 lah, ya. Nanti cari contoh dari produksi 1, kegoncangan mengikuti wazan fa'alan 1, kemudian penyakit atau suara ikut wazan fu'alun juga 1, kemudian juga warna ikut wazan fu'latun itu 1. Alhamdulillah jika bisa memberikan 2 atau 3, tapi minimal 1, ya.
Kemudian juga dirangkum kembali isim ditinjau dari penyusunannya tadi supaya antum biasa paham sekalian, ya. Jadi terbagi menjadi dua, ada isim jamid dan juga nantinya ada isim mustaq. Namun kita masih mengkaji tentang isim yang jamid terlebih dahulu, ya. Karena jamid ini terbagi menjadi dua, ada zat, ya. Kemudian ada masdar, dan masdar terbagi menjadi tiga. Dan pada kesempatan yang akan datang, insya Allah nanti akan kita jelaskan berkaitan dengan isim ataupun masdar yang menunjukkan arti seperti di atas, maka kaidahnya sebagai berikut. Ini nanti berbeda lagi dengan kaidah yang di atas. Yang penting sedikit ini difahami terlebih dahulu. Kemudian tugasnya tadi merangkum kembali dari materi ini tadi di pagi hari, ya, tentang isim ditinjau dari tarkibnya terbagi menjadi berapa. Kemudian tugas selanjutnya untuk mencari contoh sampel dari isim yang terdiri dari 3 huruf tadi, mengikuti wazan 4 wazan tadi, ya, minimal 1 semuanya. Demikian ikhwan dan akhwat para tulab i'dad muhafizin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan dan juga diberi pemahaman yang benar dalam belajar, dan gunakanlah waktu sebaik mungkin meskipun kita hanya belajar via daring atau online ini, namun tidak menyurutkan semangat kita dalam thalabatul ilmi. Karena thalabul ilmi ini adalah kewajiban bagi kita semua. Thalabul ilmi faridhatun ala kulli muslim, ya. Thalabul ilmi, menuntut ilmu agama, suatu kewajiban bagi setiap muslim kapanpun, dimanapun. Jadi meskipun di rumah tetap untuk belajar. Dan juga salam kepada kedua orang tua kalian dari Ustadz. Mudah-mudahan mereka juga diberi kesehatan, diberi kemudahan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai kita semua, memudahkan urusan kita dan mengangkat wabah yang menimpa pada saat ini. Aktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.